Halo teman-teman Psikologi Plus. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu penasaran sama hal-hal unik di sekitar kita. Hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang bikin kepala pusing tapi seru banget. Kenapa waktu itu bersifat relatif? Pernah nggak sih kalian ngerasa waktu berjalan cepet banget pas lagi asyik main game atau nonton series favorit, tapi kok jadi lambat banget pas nunggu giliran di dokter? Nah, ini bukan cuma soal perasaan, tapi ada penjelasan ilmiah di baliknya. Kita bakal dalamin definisi waktu, kenapa dia bisa bengkok, dan apa kata sains soal ini. Plus, kita bakal kutip langsung dari Albert Einstein, si jenius yang bikin kita semua takjub sama teori relativitasnya. Jadi, siap buat mind blown? Yuk, kita mulai. Sebelum kita masuk ke kenapa waktu itu relatif, kita harus paham dulu. Apa sih sebenarnya waktu itu? Kalau kita tanya ke orang di jalan, mungkin jawabannya simple. Waktu itu ya jam, menit, detik. Tapi, kalau kita gali lebih dalam, definisi waktu jauh lebih rumit dari itu. Secara sederhana, waktu adalah cara kita mengukur perubahan. Matahari terbit, bunga mekar, kita bertambah tua, semua itu butuh waktu. Dalam fisika, waktu sering disebut sebagai dimensi keempat, setelah panjang, lebar, dan tinggi. Tapi, waktu nggak cuma alat ukur. Dia juga sesuatu yang kita rasakan, yang bikin hidup kita punya urutan, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Filsuf Yunani kuno, Aristotle, pernah bilang bahwa waktu adalah ukuran gerakan menurut sebelum dan sesudah. Artinya, tanpa ada perubahan atau gerakan, waktu nggak akan ada. Bayangin kalau dunia ini beku, nggak ada apa-apa yang bergerak, apa kita bakal ngerasa waktu itu ada? Mungkin nggak. Nah, dari sudut pandang psikologi, waktu juga punya sisi subjektif. Penelitian di Journal of Personality and Social Psychology bilang, persepsi kita tentang waktu bisa berubah tergantung emosi. Misalnya, pas kita takut atau stres, waktu kayak melambat. Sebaliknya, pas kita seneng, waktu berasa cepet banget. Tapi, definisi waktu nggak cuma soal perasaan atau filsafat. Dalam sains, waktu punya peran besar. Isaac Newton, fisikawan legendaris, pernah bilang waktu itu absolut. Artinya, waktu berjalan sama buat semua orang, nggak peduli di mana mereka berada atau apa yang mereka lakukan. Bayangin waktu kayak sungai yang mengalir stabil, nggak bisa diganggu. Tapi, teori Newton ini mulai goyah pas Albert Einstein muncul dengan ide revolusionernya. Einstein bilang, tunggu dulu, waktu itu nggak absolut, waktu itu relatif. Dan dari situ, cerita kita jadi jauh lebih menarik. Jadi, apa yang bikin Einstein bilang gitu? Sabar, kita bakal bahas di segmen berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke inti cerita. Kenapa waktu bersifat relatif? Jawabannya ada di teori relativitas Albert Einstein, yang dia rilis pertama kali di tahun 1905 lewat relativitas khusus, dan kemudian diperluas di relativitas umum tahun 1915. Tapi, pertama, apa itu relativitas khusus? Einstein bilang, waktu dan ruang nggak terpisah kayak yang kita pikir. Mereka nyatu dalam sesuatu yang disebut ruang waktu. Dan yang bikin heboh, waktu bisa berubah tergantung dua hal, kecepatan dan gravitasi. Mari kita mulai dari kecepatan. Bayangin kamu naik pesawat super cepat, hampir mendekati kecepatan cahaya, 300.000 km per detik. Sementara itu, teman kamu nunggu di bumi. Menurut relativitas khusus, waktu buat kamu di pesawat bakal berjalan lebih lambat dibanding waktu buat teman kamu di bumi. Ini disebut dilatasi tiempo, atau pelebaran waktu. Contohnya gini, kalau kamu terbang dengan kecepatan cahaya selama 1 tahun menurut jam kamu, bisa jadi di bumi udah lelet 10 tahun. Gila kan? Ini bukan cuma teori doang. Eksperimen ilmiah udah buktiin ini. Tahun 1971, ilmuwan Joseph Havele dan Richard Keating bawa jam atom super akurat naik pesawat keliling dunia. Hasilnya, jam di pesawat nunjukin waktu yang sedikit lebih lambat dibanding jam yang tinggal di bumi. Bedanya cuma beberapa nanodetik, tapi ini bukti nyata bahwa Einstein benar. Einstein sendiri pernah bilang dalam bukunya Relativity,
The Special and General Theory. Waktu itu seperti bayangan yang bergerak di atas permukaan, tergantung pada posisi pengamat dan kecepatannya. Artinya, waktu nggak sama buat semua orang, dia tergantung di mana kamu berada dan seberapa cepat kamu bergerak. Lalu, ada relativitas umum. Ini lebih mind-blowing lagi. Einstein bilang, gravitasi juga bisa membengkokkan waktu. Makin kuat gravitasi di suatu tempat, makin lambat waktu berjalan di sana. Bayangin kamu berdiri di dekat lubang hitam, di mana gravitasi super kuat. Waktu buat kamu bakal melambat banget dibanding orang yang jauh dari lubang hitam. Ini juga udah dibuktiin lewat satelit GPS. Jam di satelit yang jauh dari gravitasi bumi berjalan lebih cepat dibanding jam di permukaan bumi. Makanya, sistem GPS harus terus dikoreksi biar akurat. Jadi, dari sains, waktu relatif karena dua hal, kecepatan dan gravitasi. Tapi, apa hubungannya sama kita sehari-hari? Sabar, kita bakal sambungin ke pengalaman manusia di segmen berikutnya. Sekarang kita udah tahu dari sains kenapa waktu relatif, kecepatan dan gravitasi bikin waktu bengkok. Tapi, apa hubungannya sama hidup kita sehari-hari? Meskipun kita nggak naik pesawat super cepat atau deketin lubang hitam, persepsi kita tentang waktu tetap bisa berasa relatif. Dan ini lebih ke ranah psikologi, yang jadi spesialisasi channel Psikologi Plus. Coba ingat kapan terakhir kamu nunggu sesuatu. Misalnya, nunggu bus atau antre di kasir. Rasanya lama banget kan? Tapi, pas kamu asik nonton film atau ngobrol sama temen, tiba-tiba udah sejam lelet tanpa sadar. Ini bukan cuma soal perasaan, ada penjelasan ilmiahnya. Menurut psikolog Mihaly Csikszentmihalyi, yang terkenal sama teori flow, waktu berasa cepet pas kita lagi dalam kondisi fokus dan enjoy. Otak kita sibuk ngolah informasi positif, jadi kita nggak terlalu sadar sama detik yang lelet. Sebaliknya, pas kita bosen atau cemas, otak kita lebih peka sama setiap detik, makanya waktu berasa lambat. Penelitian di Nature Reviews Neuroscience juga bilang, otak kita punya jam internal yang dipengaruhi dopamin dan emosi. Pas kita stres, dopamin turun, dan persepsi waktu melambat. Ini juga yang bikin waktu berasa panjang pas kita takut, atau lagi dalam bahaya. Otak kita masuk mode survival, nyatet setiap detail. Nah, balik lagi ke Einstein. Dia pernah bilang, letakkan tanganmu di atas kompor panas selama 1 menit. Itu terasa seperti 1 jam. Duduk bersama gadis cantik selama 1 jam. Itu terasa seperti 1 menit. Itulah relativitas. Kutipan ini lucu, tapi bener banget. Waktu itu relatif nggak cuma dalam fisika, tapi juga dalam cara kita ngerasainnya. Jadi, meskipun kita nggak ngalamin dilatasi waktu kayak di relativitas khusus, otak kita punya cara sendiri buat bikin waktu berasa bengkok. Ini bukti bahwa sains dan psikologi nyambung banget dalam menjelasin fenomena waktu. Di segmen terakhir, kita bakal rangkum dan kasih perspektif baru. Oke teman-teman, kita udah jalan jauh bareng hari ini. Dari definisi waktu sebagai ukuran perubahan, sampai teori relativitas Einstein yang bilang waktu bisa melambat tergantung kecepatan dan gravitasi, sampai ke psikologi yang nunjukin waktu berasa relatif gara-gara emosi dan fokus kita. Intinya, waktu itu nggak cuma angka di jam, dia hidup, fleksibel, dan tergantung sama perspektif kita. Dari sains, kita tahu waktu relatif karena ruang waktu itu dinamis. Einstein bilang, masa lalu, sekarang, dan masa depan hanyalah ilusi yang keras kepala. Artinya, waktu nggak lurus kayak yang kita bayangin, dia bisa bengkok, melar, atau bahkan nyatu tergantung kondisi. Dari psikologi, kita belajar bahwa otak kita juga punya peran besar dalam bikin waktu berasa cepat atau lambat. Jadi, waktu itu relatif baik secara fisik maupun mental. Terus, apa artinya buat kita? Mungkin ini reminder buat nikmatin setiap momen. Kalau waktu bisa bengkok, kita punya kuasa buat bikin dia berasa lebih berarti. Fokus sama hal-hal yang bikin kita happy, kurangin stres yang bikin waktu berasa lama. Dan siapa tahu suatu hari nanti, kalau kita bisa jalan-jalan keluar angkasa, kita bakal beneran ngerasain waktu yang melambat kayak di film fiksi ilmiah. Sebelum kita tutup, aku mau denger dari kalian.
Pernah nggak kalian ngerasa waktu berjalan aneh dalam hidup kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng biar nggak ketinggalan konten seru dari Psikologi Plus. Sampai ketemu di video berikutnya.